Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radang adeg-deg saudara namanya keluarga saya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ayuhal hadirun al-kiram wa bil khusus al-mukarramun al-hadirun fi hadzal majlis. Fa innahu yasurruni hudurukum. Langkung tipayun para wargi sadaya. Ayo orang sami-sami panjatkeun puji syukur orang kehadirat Allah anu Maha Ghafur. Anu mana parantos mapari nikmat ke orang sadaya, memberikan keberkahan, memberikan kenikmatan segala apapun itu, baik jasmani ataupun rohani, sehingga orang sadaya kita semua bisa berkumpul di tempat yang Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mulia selalu tercurah limpahkan ke junjungan orang, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahilap ka kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, anu mudah-mudahan dugi ka urang sadaya selaku umat mantena. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipika hormat Bapak Camat Kalihundar sareng Sekmat beserta jajaranana, sareng anu kusim kuring dipika hormat Bapak Kepala Desa Sukaluyut beserta jajarana, anu kusim kuring dipika hormat Bapak DKM Masjid Al Hasaniyah Bojong Sari beserta para panitia, sareng tahilap oge anu kusim kuring dipika hormat yang panas mundur utusan di Mabes TNI AU anu parantos hadir sareng urang sadaya. Atuh anu pika hormat oge kusim kuringnya para panitia, para tokoh ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, sareng anu kusim kuring dibanggakeun anu dicintai saderek-saderek sadaya. Mau disebatkeun sadayana parogi sadaya nang hiji mah hese ieu lamun keur mah waktu sakedap. Sawios meureun dirangkum panginten sakitu nya sawios si abdi calik ya sawios. Sawios da cangkeul ieu teh parogi sadaya. Kumbae anu penting mah nyarios da anu pekerjaan lagi ieu teh meureunan lidahnya parogi sadaya. Alhamdulillah parogi sadaya nya urang tiasa kempel ieu dina tempat ieu. Dina kaayaan sehat wal afiat anu mana urang ngarangkumkeun acara anu disebatkeun santunan yatim piatu dina bulan Muharram. Ieu bulan Muharram teh porgi sadaya nya kunaon make identik ku pembagian atanapi santunan anak yatim. Ternyata setelah diteliti nya ditingali ku abdi pantesan ieu acara sapotos kieu teh mung panginten bedanya. Tos aya 1400 tahun yang lalu. Panginten bentuk nama bentennya, tapi secara tujuan nama sama. Di mana pada waktu harita Kanjeng Nabi Muhammad, di mana adu bertepatan pada tanggal 10 Muharram, Kanjeng Nabi ngajak ngundang para anak yatim piatu. Bahkan keluarga-keluarga terdekat seperti masyarakat yang ada di sekitar diundang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Khususnya untuk anak yatim piatu itu dalam kalangan Islam ada kedudukan yang istimewa. Jadi anak yatim piatu itu mempunyai kedudukan yang istimewa dina Islam,
sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh beliau dikumpulkan para anak yatim piatu, dikumpulkan kemudian diberi sedekah, dicukupi kebutuhannya setiap hari. Wabil khusus pada tanggal 10 Muharram baru sadaya jantan dikumpulkan ke dibanggakan di anak yatim supaya barunga, supaya terlihat senyum-senyum kebahagiaan yang ada di muka beliau. Jadi orang kedah bersyukur biasa membantu anak-anak yatim. Bahkan di samping itu orang ia berkumpul berarti ia salah satu bukti bahwasana persatuan di antara kita bahwa eta budak alif, para pemuda-pemudi sareng beserta orang tua eta masih kuat di antara kita. Eta kedah bersyukur. Takbir para sadaya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kedah bersyukur. Saur Kanjeng Nabi para sadaya, man domma baina muslimaini abawaini, man domma yatiman baina abawaini muslimaini bahwa fil jannati wajabat lahul jannah. Janten jalmi anu mencukupi, menyambut, memelihara anak yatim di antara dua orang tua yang muslim, maka wajib baginya yaitu jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pahala terjalmi anu sungkan, anu ikhlas bade nyana sareng memelihara, mencukupi kebutuhan anak-anak yatim piatu. Di mana kedudukan anak yatim piatu teh ieu palergi sadaya begitu istimewa di samping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang telah mendonaturkan sebagian hartanya, orang yang telah memberikan sedekahnya kepada anak yatim piatu, yang ikhlas, yang sedang membantu anak yatim piatu untuk melihat kesenangan, kebahagiaan dalam diri anak yatim piatu, itu mempunyai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencukupi kebutuhan anak yatim piatu itu adalah kedudukannya di sisi Allah, surga Allah kalau sadaya jaminan. Bahkan di bulan suci Muharram ini pergi sadaya ada suatu sunnah yang diterapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang begitu masyhur, yang terkenal, yang kita sudah tahu, di mana pada tanggal 10 Muharram kita disunahkan untuk mengusap kepala anak yatim piatu. Kade nitipkan dibudakeun, diusap, ya, tong dibudakeun, diusap, usap anak kepala anak yatim piatu. Eta mangrupikeun sebuah sunnah yang diterapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man masaha ra'sa yatimin fil Muharram rafa'allahu lahu fi kulli sya'ratin darajatan. Orang yang mengusap kepala anak yatim piatu, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu sebanyak helai rambut yang ada di kepala anak yatim piatu. Allah bakal angkat derajatnya. Itu salah satu sunnah. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Itu supaya kita lebih mengkasihani, lebih ngeh ke anak yatim kepada sadaya. Atau panginkan orang terbiasa memberikan sedikit harta kita, upami orang terbiasa sedekah dengan apa yang ada harta kita, upami orang terbiasa naon masihan sedikit tenaga buat anak yatim, paling tidak orang aya rasa iba ke anak yatim, aya rasa karunia ke anak yatim. Atau misalkan orang ada sedikit ketika anak yatim membutuhkan pertolongan, hek orang mampu, sok orang tulungan selagi orang mampu. Boh eta ku raga, boh eta ku ucapan, boh eta ku harta, boh eta ku laku lampas, selagi orang masih tiasa ngabantuan eta anak yatim, sok laksanakeun kalau bisa.
eta mangrupikeun kesempatan untuk orang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk anak yatim piatu jangan berkecil hati. Jangan kita berpikir meskipun orang tua kita udah tidak ada ataupun salah satu di antara orang tua kita sudah tidak ada, kita jangan berkecil hati. Tong alit hate cek bahasa Inggris nama gitu bang, tong letih hate. Sabab naon? Meskipun kita sebagai anak yatim atau yatim piatu, tetapi kita masih bisa berbakti kepada yang namanya ibu dan bapak. Berbakti itu bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan jiwa, bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan tenaga. Berbakti itu cukup dengan perilaku kita yang baik. Itu sudah menandakan apa yang disebut berbakti kepada orang tua. Intinya buat kita semua, khususnya anak yatim piatu, saudara-saudara saya sekalian, jangan tinggalkan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena kita